Hai Sobat Parekraf, dalam video kali ini kita akan menjelajahi sebuah kisah menakjubkan dari masa lalu, yaitu tentang jalur rempah Nusantara. Apa itu jalur rempah Nusantara? Jadi sobat, jalur rempah Nusantara adalah jalur perdagangan maritim yang menghubungkan kepulauan rempah di Nusantara dengan negara-negara di Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Jalur rempah ini telah ada sejak 4.500 tahun yang lalu, ditandai dengan kedatangan bangsa Austronesia ke wilayah Nusantara pada masa itu. Lalu, mengapa kita harus tahu tentang jalur rempah? Jalur rempah Nusantara merupakan bagian penting dari sejarah maritim, ekonomi, dan budaya Indonesia. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada menjadi komoditas utama yang diperdagangkan dari Nusantara. Kemasyhuran rempah-rempah dari Indonesia membuat banyak suku bangsa akhirnya datang dan menjadi cikal bakal tumbuhnya kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, serta masuknya budaya dan agama-agama yang hingga saat ini berkembang di Indonesia. Kedatangan saudagar-saudagar Islam melalui jalur laut di abad ke-7 hingga abad ke-11 melahirkan kerajaan-kerajaan dan peradaban Islam di Nusantara. Mencapai puncaknya pada abad ke-15 hingga ke-17, bangsa-bangsa Eropa berlomba untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Sekarang kita akan membahas mana saja daerah di Indonesia yang menjadi jalur rempah Nusantara. Sebenarnya hampir seluruh wilayah Indonesia, baik yang di perairan maupun di daratan, merupakan jalur perdagangan rempah di masa lalu. Ini terlihat dari peninggalan kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti bangunan, artefak, dan benda-benda cagar budaya, semua menunjukkan hubungan antar wilayah. Di wilayah Indonesia Timur, Maluku dikenal sebagai Kepulauan Rempah, di mana daerah ini menjadi pusat utama produksi cengkeh dan pala, komoditas yang menjadi rebutan bangsa Eropa. Kita bergeser ke Sulawesi. Wilayah Makassar, Sulawesi Selatan memainkan peran penting dalam perdagangan lada. Selain itu, Kepulauan Selayar, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi titik transit bagi para pedagang maupun pelaut dari Maluku. Tak hanya wilayah timur saja yang kaya akan rempah-rempah. Di sebelah barat Indonesia, Pulau Sumatera juga tidak kalah kaya dengan hasil rempah yang kerap menjadi incaran pedagang Eropa. Pulau Sumatera sangat potensial dalam menghasilkan lada berkualitas tinggi, khususnya di wilayah Sumatera bagian selatan, seperti Bangka Belitung dan Lampung. Bahkan lada dari dua wilayah ini telah memiliki sertifikat indikasi geografis yang diakui dunia, yaitu Muntok White Pepper dan Lampung Black Pepper. Pulau Jawa juga memiliki peran dalam perdagangan rempah-rempah, di mana pelabuhan-pelabuhan yang ada di Pulau Jawa menjadi pusat perdagangan rempah di masa lalu. Sunda Kelapa misalnya, telah eksis sejak masa Pajajaran dan berstatus sebagai pelabuhan utama. Demak, Jepara, Tuban, dan Gresik mendapatkan julukan Permata Jawa di pelabuhan perdagangan. Sejarah jalur rempah Nusantara tidak bisa dilupakan begitu saja, karena perannya yang begitu besar dalam membentuk bangsa Indonesia dengan kekayaan budayanya. Menyadari pentingnya untuk terus merawat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap jalur rempah Nusantara, saat ini banyak ya sobat event-event yang bisa kamu datangi sebagai tempat belajar mengenai jalur rempah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia telah melaksanakan event Muhibah Budaya Jalur Rempah, yakni kampanye melalui pelayaran di perairan Jakarta hingga Sumatera dan Malaka, Malaysia. Selain itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia juga menjadikan event Jelajah Pesona Jalur Rempah di Belitung Timur sebagai event utama pariwisata yang masuk dalam karisma event Nusantara. Mengingat keberadaan Belitung Timur di masa lalu merupakan simpul jalur rempah dunia yang tidak lepas dari sosok urang laut atau yang lebih dikenal dengan suku Sawang. Itu dia sobat pembahasan tentang jalur rempah yang ternyata memegang peranan penting untuk peradaban dunia kita saat ini. Semoga info ini berguna ya sob.